Kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Asal-usul Batang Kuis. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pangeran muda yang bernama Kecap Mandai. Kecap adalah nama aslinya, sedangkan Mandai yang artinya si tampan dan gagah. Karena tampan dan gagah, maka ia disebut Kecap Mandai. Karena ia rajin dan patuh, maka ia menjadi kesayangan Datuk Pulau Berayu, Raja dari Kepulauan Berayu. Tugas Kecap Mandai adalah menjaga kerajaan Berayu dan menghadang musuh-musuh yang datang dari Laut Belawan untuk masuk ke Deli Serdang. Pada suatu hari, kerajaan Pulau Berayu kedatangan pasukan Datuk Pauk dari Tiongkok. Maka Datuk Berayu pun menugaskan Kecap Mandai untuk menghadang musuh Datuk Pauk. Wahai Kecap Mandai, kerajaan kita kedatangan musuh Datuk Pauk. Ia sangat sakti dan harus mempertahankan negeri ini. Mendengar hal tersebut, Kecap Mandai tidak takut ataupun gentar sedikit. Baik, Datuk. Hamba akan menjaga tanah negeri ini dengan semua tenaga hamba. Hamba tidak akan hamba hidup untuk Deli Serdang, maka hamba mati pun untuk Deli Serdang. Keesokan harinya, Kecap Mandai pergi dengan menaiki kuda di daerah Matu. Wahai Datuk Pauk, pergilah kau dari negeri ini sampai tetesan penghabisanku akan kuputarkan demi negeri ini. Hanya Uwe datang jauh-jauh dari negeri Tiongkok. Mana Uwe datang sebelum menguasai negerimu? Tak boleh. Musuh pantang dicari, pantang ditolak. Tiba-tiba pantang dicari. Kalau begitu, hadapin hamba. Pertarungan keduanya pun terjadi selama 3 hari 3 malam. Belum ada yang kalah. Kesaktian keduanya sangat luar biasa. Dan pada hari keempat, Kecap Mandai dapat mengalahkan musuh Datuk Pauk. Saking marahnya, ia menendang muka Datuk Pauk sekuat-kuatnya dan mencabut kedua matanya dan melemparkannya. Tempat jatuh mata Datuk Pauk dinamakan Mata Pauk. Nah, itulah teman-teman ceritanya. Dan karena kemenangan Kecap Mandai, ia diberi gelar Datuk kepada Kecap Mandai dan memberikan kuda sembrani. Konon katanya kuda sembrani ini pernah melawan ular naga di daerah Batang Kuis. Saat bertarung, ular sembrani ini terkena racun ular naga. Karena takut ular itu menyebar, Kecap Mandai menebas ekor kuda sembrani. Tapi karena kedahsyatan racun ular naga, lama-kelamaan kuda sembrani ini mulai sakit-sakitan dan tidak bisa berperang dan akhirnya mati dan dikuburkan di tempat yang sekarang, di tempat Pulau Berayu.
Pada suatu hari, Kecap Mandai pergi untuk bertapur. Pada setengah perjalanan, Kecap Mandai berjumpa dengan sebuah pakan lubuk, dan ia berjalan lagi dan ia berjumpa dengan pepohonan pakam. Maka ia menamakan tempat tersebut Lubuk Pakam, dan ia pun bertapa. Tapi bertapanya itu sangat aneh karena ia tidur di genangan air sungai yang deras. Lama-kelamaan, Kecap Mandai pun akhirnya meninggal. Bukan main, bukan keras, tubuhnya seperti batang. Nah, itulah teman-teman cerita batang kuis. Kenapa dipanggil batang kuis? Karena tubuh Kecap Mandai ini badannya seperti batang dan ia pun berkumis. Itulah teman-teman ceritanya. Semoga